sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali akhirnya saya Ari Giordani dan saya Solina Lumbantoruan. Dan kita berdua hadir lagi nih di depan layar kaca Anda, pastinya di program unggulan JEK TV. Apalagi kalau bukan Pesona Bahasa Salam Literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Ari, apa kabar sih? Aku makin ganteng pastinya. Apa kabar? Baju baru, sepatu baru. Sepatu baru ya? Honor udah cair. Oh, honor udah cair. Kok aku belum Jadi, ya? gimana? Kamu cairnya dari papa, dari ayah, atau dari siapa nih? Dari semua aja. Dari semuanya. Jadi rezeki itu sumbernya banyak sebenarnya, Sol. Seperti mata air ya? Pinter-pinter kita cari muka. Bukan pinter-pinter kita bekerja, tapi pinter-pinter cari muka. Iya. Tos corona dulu kita memang satu. Oh iya, harus satu gitu ini dong. memang. By the way, kamu sendiri apa kabar nih? Sehat dong. Kamu udah kayak ini ya, brimob gitu kan, gaya-gaya nyari ini. Ini suka banget gitu loh. Ini kamu ngomongnya brimob, suka tuh antara suka beneran atau suka sepik gitu? Aku Enggak loh, jadi gini loh, Sol. Setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Iya. Jadi kalau kita ini kayak yang aku bawa hari ini, kita yang ketuker, aku lebih feminim. Kamu lebih maco gitu ya. kayak gitu dong. Nggak enak kita sama tamu-tamu kita hari ini. Orang gitu lah galau-galau ya. By the way nih Solina, setiap minggunya kita selalu ada tema yang baru dan baru. Ya, betul. Seperti hari ini. Harusnya kita menjadi narasumber gitu kan. Harusnya. Ganti-gantian nanya gitu ya. Dan mata airnya akhirnya jadi dua gitu. Betul ya. sekali, itu tujuannya. Bayar dua kali gitu ya. Tapi yang kamu tahu seperti apa? Oke, ya hari ini di Rumah Bahasa tentunya kita akan belajar kembali lebih banyak lagi soal bahasa. Kalau misalnya di video promo kan kita ngomong gini, meskipun bahasa itu sangat sederhana, ya nggak sih kita ngomong gitu. Aku banyak dapat komplain tuh dari Instagram. Siapa bilang bahasa itu sangat sederhana? Bahasa itu kompleks katanya gitu. Nah, setelah kita beberapa bulan di sini, akhirnya aku mengerti ternyata bahasa itu nggak sederhana. Luas banget cakupannya, ya kan? Nah, benar sekali. Tidak sesederhana ketika kita berbicara di depan umum. Betul sekali. Banyak sekali yang harus kita pertimbangkan, banyak sekali bagaimana cara penyampaian kita agar mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Betul. Tidak hanya serta-merta kita menggunakan bahasa yang hanya diri kita sendiri memahami atau mengerti, namun bagaimana caranya untuk penonton ini mengerti apa yang kita sampaikan. Ya, dan itu tidak gampang loh. Betul sekali. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah berbicara di depan umum tetap keren dan asyik dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Wadidaw, tarik sis. Semongku. Kini tinggal aku sendiri. Aku jiwa dangdunya meronta-ronta kalau udah begini ya kan. Ya udah, kalau gitu pemirsa, seperti biasa kita selalu menghadirkan narasumber yang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Pastinya hari ini kita udah kehadiran ini bisa dikatakan alumni dari Duta Bahasa. Iya, alumni Duta Bahasa. Tapi mereka ini disebut alumni nggak sih? Sebenarnya yang namanya alumni ini kan adalah seseorang yang pernah berada di dalamnya, walaupun sampai sekarang masih aktif. Nah, iya gak sih, benar gak sih bahasa alumni? Orang yang pernah menjabat, seperti ibaratnya saya adalah alumni dari SMA negeri sekian-sekian, tapi saya masih aktif di dalamnya dengan cara memberikan kontribusi yang baik untuk sekolah saya dulu. Karena gitu. biasanya mereka kalau Duta Bahasa ini nggak menyebut dirinya alumni seperti itu. Biasanya mereka sebut dirinya tuh ada tergabung dalam ikatan Duta Bahasa gitu-gitu. Oh begitu. Karena jadi mereka meskipun sudah alumni, sudah lewat masanya, tapi tetap berkontribusi terus gitu. Bersama lah ya, masih aktif lah gitu ya. Iya, manja lah. Oke. Oke, baik, yang pertama kita akan ada narasumber, yaitu ada Bang Yandri Ramdhano. Iya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Lihat aja pipinya dilobangin dulu baru sini. Ini susah, mamanya susah dari kecil udah nyuci pakai cabai terus gitu kan. Biar ada lesung pipit. Ini merupakan dosen dari UIN STS Jambi. Dosen. Oh iya, dosen dari dosen UIN STS Jambi. Dan juga
Ikatan Duta Bahasa 2013 ya? 2013. Dubas persis. 2013. Oh, iya, baik, Wow. baik, baik. Sedikit boleh sapa pemirsa kita yang di rumah, Bang. Ya, halo pemirsa Jack TV dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Yan Ramdhanu yang merupakan alumni dari Duta Bahasa Provinsi Jambi, khususnya 2013, masih tergabung dalam Ikatan Duta Bahasa. Waduh. Tidak tahu kan kenapa aku keringatan dari tadi? Kenapa? Aku Ya, juga keringetan iya. ya. Yang penting bukan karena panas aja gitu Jadi? loh. Tapi karena aura bintang dari Bang Yandri mungkin ya. Orang bintang. Bintang banget ini. Iya, iya, gitu. iya, iya. Oke, baik. Dan yang selanjutnya ada, kita menghadirkan juga tentunya narasumber untuk mendukung tema kita hari ini, yaitu Kak Cynthia Permana, dosen UIN STS Jambi juga dan merupakan Dubas 2013. Dan Ari tahu nggak sih, Iya. Kak Cynthia ini kemarin malam dia itu memandu Wow. debat. Ih, belum, aku iya. terkejut. Dia memandu debat calon gubernur loh. Seriusan? Iya. Wah. Sapa dong kalau yang cantik-cantik Oke, urusan kalau kamu. begitu. Mulai peres. Udah paham dia. Iya, paham banget. Muka-muka penjila dan cari mukanya paham gitu ya. Halo, assalamualaikum Kak Cynthia, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Tapi emang udah gak asing lagi loh, mukanya mah udah asing, udah sering main ke kantor. Main ke kantor. Main ke sini udah sering. Jangan-jangan nggak Dia usah pacaran kita sama orang dalam. Nggak usah kita bukain. Oke, Kak Cynthia boleh sebelum kita berbincang banyak nih, boleh sapa dulu deh pemirsa kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa Jack TV. Senang banget hari ini Cynthia, Bang Danu. Mungkin akrabnya yang Ramdhanu ini Bang Danu. Oh, Dan gitu. Bang Danu Oke. juga selain Duta Bahasa 2013, jadi dulu memang kita satu angkatan dan alhamdulillah sama-sama mewakili Jambi untuk tingkat nasional. Dan kita memang pasangan. 2013. Dan memang dulu pasangan waktu dinobatkan menjadi Duta Bahasa. Duta Bahasa Provinsi. Aku Duta Bahasa Putri dan beliau Duta Bahasa Putra. Dan kita sama-sama ikut Kongres Bahasa Internasional ya Bang, Iya. 2013. 2013. Dan juga bukan cuma aku sih yang di TV, beliau juga di televisi, di TV tetangga, TV sebelah, Oke. di depan-depanan nih, TV-nya sama Jack TV TV. sebelah. Jadi Oke, beliau baik. juga di televisi gitu. Oh gitu. Enak ya suaranya ya. Parah ini renyah, gurih, krenyes. Gitu ya. Tarik sis, semongko. Enak banget suaranya. Enak. Emang basicnya emang presenter juga Kak Cynthia. 2011 pernah di TV waktu SMA itu di Oke. TV depan. Oke. Terus juga di 2002. Sebentar, 2011 belum di depan. 2010 Masih di PO. ya. 2010 maksud 2010 TV yang di sana dulu, tapi Oke, sekarang udah pindah udah ke pindah depan. sini, ya. 2011 aku ke radio, salah satu radio swasta. Di 2013 jadi Duta Bahasa, 2014 di televisi pemerintah. Sampai saat ini. Oke, Sampai baiklah. Kalau aku sampai Berarti yang di saat depan ini- itu teman ya? Ada teman saya di depan pemirsa Nova Senja. Iya. Jadi itu adalah teman di televisi Benar. sana ya. Oke, baik. Rekan kerja. Kalau Bang Danu. Bang Iya. Danu sendiri seperti apa nih? Eh, Dari tahun berapa? Khususnya di TV ya, sebelumnya saya di Duta Bahasa dengan Cynthia persis masa jabatan 2013 sampai 2014, kemudian lepas masa jabatan saya masuk ke TV, langsung jadi presenter berita, sampai sekarang. Kebetulan kemarin ada jeda dulu, saya mulai aktif lagi setelah lulus kuliah S1 di TV, sekarang tahun ini. Sudah 4 tahun meninggalkan Jambi kurang lebih karena saya harus kuliah dulu S2 ke Australia. Dan baru balik Desember kemarin, jadi Januari ini baru kembali lagi ke TV. Dari Australia Bang. Iya. Bawa kanguru nggak Bang? Kemarin bawa, Kantongnya tapi sudah udah dibagiin habis. tetangga ya, sudah habis. Kebalik, jadi kantongin Abang Danu. Abang juga pernah ke Amerika nggak sih? Oh iya, sudah pernah ke Amerika, alhamdulillah. Oh, 2016. Amerika, biasanya Solina ya. Oke, baik. Ini seru sekali nih karena kita akan ibaratnya di sini selain kita akan bertukar pikiran, berbagi pengalaman, terus juga kita akan bercerita seperti apa sih kiat-kiat atau cara-cara untuk Berbicara di dapat depan umum. lebih nyaman, terus juga bahasanya enak, teratur. Betul. Dan masih banyak lagi rahasia-rahasia yang akan kita ungkap pada hari ini. Rahasia yang akan kita ungkap. Iya. Aduh, kalau rahasia-rahasia diungkap, aku agak gemeteran juga nih Kenapa? sebenarnya. Karena hari ini aku mungkin akan banyak dikoreksi. Kalau aku sendiri, permasalahannya nih, aku sering banget udah mau show nih kita, udah mau show, aku baru lihat, aduh, ini apa nih? Rundownnya gitu ya, dipelajari Iya, gitu ya. Undang-undang Oke. dasarnya baru dibuka gitu loh. Dan itu apakah kesalahan atau tidak nanti kita akan tanya. Betul sekali. Ya, karena di sini kita tidak apa ya bisa dikatakan tidak serta merta berbicara bahwasanya kita yang paling keren, kita paling hebat.
banyak sekali orang-orang hebat di luar sana dan banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan. Mungkin Solina dapat ilmu dari saya, begitu juga sebaliknya saya mendapatkan ilmu dari Solina. Dan hari ini ada narasumber lagi yang akan berbagi cerita tentang berbicara depan umum tetap keren dan asyik dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yaudah kalau gitu Kak Cynthia dan juga Kak Dano, kita break dulu. Kita pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa, Salam Literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Masih bersama kami berdua di sini, saya Solina Lumantoruan Dan saya dan Ari Jordani. Dan kita berdua masih ada di Pesona Bahasa, Salam Literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Nah, seperti janji kita tadi ya Ari, bahwa kita akan membahas berbagai macam keinginan yang menurut aku sih ini menjadi pertanyaan banyak orang. Caranya bicara di depan umum tuh gimana sih biar nggak grogi gitu. Ya. Yang kedua, supaya nggak hilang kata-katanya gitu. Betul. Karena aku pertama kali berbicara di depan umum, aku siaran waktu itu live pelantikan DPR, tahu nggak sih Ari apa yang terjadi? Itu pertama kali aku live gitu. Iya. Aku sampai nyebutin nama 2 kali. Pemirsa, bersama saya Solina Lumantoruan, bersama saya Solina Lumantoruan sampai 2 kali aku Itu sebut grogi nama. ya? Grogi banget. Dan kalau grogi itu bisa hilang ternyata semuanya. Betul. Gitu. Dan itu untuk pertama kalinya aku mengalami grogi yang sangat luar biasa sampai aku sakit perut. Itu belum apa-apa. Jadi waktu awal-awal juga terjun pun juga banyak sekali kendala-kendala yang pastinya dirasakan oleh semua orang, ini manusiawi. Dan ini adalah salah satu ilmu yang sangat luar biasa juga nih pemirsa, wajib sekali nonton, apalagi kalau kalian memiliki passion di public speaking atau berbicara di depan orang banyak. Ini sangat bagus sekali temanya. Oke, sekarang kita akan beralih ke narasumber aja, karena kalau kita berbicara ke diri sendiri pasti banyak bakal dibahas. Tapi kalau ada narasumber ini enak nih. Ya? Iya, jadi kita di sini ibaratnya berbagi ilmu, sharing aja lah gitu ya. Karena sesuai dari yang diucapkan tadi, yang lebih keren ada, lebih keren lagi di atas kita ada, senior kita juga ada. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk para senior kami, mohon izin kalau misalnya ada kekeliruan nanti boleh di klarifikasi aja. Soalnya tadi udah di DM di WhatsApp sama Bang Dendi, Bang Edi, mereka nonton hari ini. Senior kita. Iya. Oke, baik. Nah, yang pertama nih untuk Cynthia. Ya. Terjun di dunia public speaking ya, atau berbicara di depan umum ini dari tahun 2010 udah menjajaki. Oke, nah sekeren apa sih seharusnya jika kita berbicara di depan umum kalau menurut Cynthia? Untuk berbicara depan umum dulu Iya. ya. Jadi ketika emang berbicara depan umum sebenarnya apa sih tujuan awalnya apa? Apakah memberi informasi atau sekedar hiburan? Jadi ketika kita berbicara kita lihat dulu tujuannya. Kalau emang memberikan informasi berarti kita harus tahu betul apa informasi yang ingin kita sampaikan. Gimana orang-orang mau mengerti atau mendapat informasi kalau kita sendiri tidak mengerti, ya kan? Betul. Kalau untuk menghibur ya berarti lanjut aja, pokoknya harus menghibur dengan cara apapun. Nah balik-balik lagi seperti itu. Terus kalau kita hubungin sama bahasa ya, jadi di 2010 aku belum jadi duta bahasa, jadi belum terlalu belum terlalu benar-benar mengerti dan memahami dan mencintai. Jujur saja waktu itu ya sudah, kalau pakai bahasa asing nggak apa-apa, aku bisa. Seperti itu kasarnya. Tapi ketika di 2013 sudah masuk menjadi duta bahasa dan waktu itu juga sudah terjun lah ke dunia komunikasi publik ini, baik jadi penyiar TV ataupun penyiar radio ataupun pembawa acara MC di berbagai acara. Sering masih pakai kata-kata, nyelipin kata-kata bahasa Inggris, kelihatannya kayak ih keren banget ya aku bisa bahasa Inggris kayak gitu. Setuju. Apalagi kalau kita di radio kan pasti Mas Ari sama Mbak Solina tahu persis kalau dengerin radio kan, hello listeners, 101.1 just from the other station in town, selamat sore. Yang kayak gitu-gitu kan kayak ngerasa udah keren banget. Oke, the listeners ya, saya tahu deh itu radio apa. Listeners. Saya pernah di sana juga. Oke, baik. Jadi kayak pendengar kan. Iya. Dan check this out. Itu Ya. ungkapan-ungkapan bahasa Inggris yang buat kita jadi terlihat keren. Tapi setelah Cynthia menjadi duta bahasa bersama Bang Danu waktu itu banyak mendapatkan pembinaan, pelatihan, dan akhirnya menyadari bahasa kita ternyata lebih keren. Coba bayangin Mas Ari, Mbak Solina, ketika di bahasa Inggris, dan kebetulan kami berdua juga background studinya adalah pendidikan bahasa Inggris. Abang juga ya? Banyak kesamaan ya? Iya,
S1 S2-nya juga pendidikan bahasa Inggris, tapi ternyata bahasa Inggris tuh bahasa Indonesia tuh nggak kalah keren dibanding bahasa Inggris. Contohnya, ketika ada bahasa Inggris kita cuma punya you, tapi kalau di bahasa Indonesia kita punya anda, punya kamu, Iya, punya benar-benar. kalian, punya dikau, punya dirimu, dan sekeren itu. Dan kok kenapa kita begitu bangga ketika nyebutin you, tapi kita punya seabrek yang orang luar negeri aja akan sangat angkat tangan, bukannya kamu, you is kamu, kayak gitu. Enggak, dikau juga you, dirimu juga you. Pokoknya Kau juga kau. kau. Iya bener. Banyak banget, kita tuh kaya banget. Jadi ketika sudah menjadi duta bahasa waktu itu akhirnya setiap melakukan penampilan perform. Nah, sering nyebutnya perform. Tapi setelah jadi duta bahasa, akhirnya oke, penampilan. Kita punya kok rujukannya ke bahasa Indonesia, kenapa nggak pakai penampilan? Iya. Dulu zaman-zaman masih baca berita, sering banget dulu masih di 2014 masih sering sekali menggunakan kata incumbent. Tapi lihat sekarang, udah sangat marak yang menggunakan kata petahana. Itu dari siapa akhirnya yang menggembor-gemborkan dan akhirnya publik tahu kalau kita punya padanan untuk incumbent, petahana. Ya dari orang-orang seperti kita, dari Mas Ari, dari Mbak Solina, dari Cynthia, dari Bang Danu. Kalau kita sendiri nggak pakai, gimana masyarakat mau tahu? Gitu sih. Enak banget dong. Ya ngomongnya mau tahu, aku gini. Yang aku suka ya Mas Cynthia ini adalah orangnya sangat menghargai orang lain. Saya tahu kenapa. Bagaimana cara kita orang ini menghargai lawan bicaranya. Dia kalau berbicara itu selalu menatap mata Oke. dan tersenyum. Nah itu adalah salah satu ciri orang yang selalu menghargai orang yang ada di depannya atau lawan bicara. Luar biasa, keren banget. Nah, Berarti dari matamu, kamu di enak pinggir. tuh. Beda lagi itu Sal. Oke, next loh selanjutnya. Aduh, aku kalau berbicara sama orang seperti ini aku jadi terkesima loh gitu. Enak memang. Aja gitu. Kita pengen dengar aja terus biar mengalir terus. Nah, Ini virus nggak nih? banyak ini serius. Oh iya. Jadi kita makan bakso. Nah, ini Siap. Boleh makan ikan. Kalau di rumah bahasa kita harus makan ikan, Kak. Ikan. Ya. Oke, ikan. Oke. Baiklah. Dari Kak Cynthia aku mau ke Bang Danu dulu. Ya. Ini berbicara di depan umum, menurut Bang Danu nih, hal-hal apa saja yang nggak boleh kita abaikan sebelum kita berbicara di depan umum? Banyak hal yang harus kita perhatikan ketika berbicara di depan umum dengan siapapun itu. Tadi Cynthia secara umum sudah sampaikan ya beberapa aspek yang kita perlu ingat gitu. Tapi paling tidak yang pertama adalah siapa lawan bicara kita. Gitu ya. Setelah tadi tujuannya apa untuk berbicara, Cynthia sampaikan siapa lawan bicara kita, apakah itu orang dewasa atau misalnya anak-anak atau orang tua atau mungkin teman sebaya, kemudian teman sejawat kalau kita dalam konteks yang formal ketika bekerja ya. Ini perlu diperhatikan. Untuk itu nantinya akhirnya kita bisa menimbang bahasa apa yang akan kita pakai. Itu. Kalau dengan anak-anak otomatis bahasa yang kita pakai bahasa yang sederhana yang bisa diterima oleh anak-anak. Kemudian juga cara berinteraksinya juga enak ke anak-anak ya. Lebih bisa saja mungkin ke kanak-kanakan dengan anak-anak. Ketika dengan teman sebaya, lihat dulu temannya, backgroundnya seperti apa. Apakah itu mungkin dari orang yang berpendidikannya cukup atau yang mungkin malah kurang berpendidikan. Jadi juga kosakata dalam bahasa Indonesia juga perlu kita perhatikan. Baik. Gitu. Jadi di bahasa Inggris ada kosakata, level kosakata katanya ya. Kalau pakai bahasa ini bahasanya sudah keren. Di bahasa Indonesia juga ada level atau tingkat atau kelas kata itu. Jadi kosakata tertentu dipakai untuk kondisi-kondisi tertentu. Otomatis ketika kita berbicara dengan teman-teman sebaya, kosakata yang kita lihat adalah berdasarkan apa backgroundnya ya. Selanjutnya dengan orang tua, tentu saja kita juga sangat memperhatikan rasa hormat. Ya. Kemudian bagaimana bertutur kata, kemudian budaya yang harus kita angkat. Ya. Tadi dari segi bahasa, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah dari segi budaya, di mana kita tinggal. Di Jambi, bahasa Jambi punya budayanya sendiri, konteks budayanya sendiri, yang itu berbeda dengan mungkin di bahasa daerah lain gitu. Jadi kita memang patut menghormati ketika misalnya kita datang ke daerah lain, itu kenapa kok tidak sopan gitu ya. Kenapa bahasanya begini? Ternyata ini memang budayanya dari orang atau daerah setempat ya gitu. Ini patut diperhatikan juga. Jadi harapannya adalah kita tidak langsung mengambil penilaian negatif khususnya ya
ketika kita berbicara dengan orang, berinteraksi. Dari segi budaya, kemudian juga dari segi konteks apakah itu formal dan informal, ya. Di kantor ataupun di tempat umum kita berbicara, gitu. Seperti itu kurang lebih, ya. Nah, kesimpulannya ini ada 3 ternyata pemirsa. Yang pertama, kita lihat dulu lawan bicara kita ini siapa. Ya, yang pertama kita lihat dulu lawan bicara kita ini siapa. Kalau misalnya anak-anak, kita tidak salah kok kalau kita menjadi seperti mereka, anak-anak juga, agar mereka pun juga nyaman berbicara sama kita. Terus yang kedua, ini adalah yang menarik sekali. Saya mengingat pepatah orang tua mengatakan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi apapun kebudayaan tempat yang kita singgahi, haruslah kita mengikuti kebudayaan dari sana. Kita tidak bisa membawa kebudayaan dari tempat tinggal kita, karena memang beda. Benar kata Bang Danu, bahwasanya di tempat masing-masing daerah itu memiliki tradisi atau cara yang berbeda-beda. Dan terakhir tadi adalah bagaimana etika dalam berbicara, ya, seperti itu. Nah, kalau Cynthia sendiri, kalau disimpulkan tadi adalah apa tujuannya sebenarnya. Nah, setelah tahu tujuannya, setelah acara ini bakal dibawa atau digiring kemana, gitu loh. Jadi ini sangat baik sekali pemirsa. Nah, untuk Cynthia sendiri, Cynthia, sebagai seorang pembawa acara, terus juga biasa dilihat orang banyak, pasti tidak hilang dari yang namanya grogi. Itu pasti ada, apalagi 5 menit sebelum acara mau dimulai. Itu banyak sekali dirasakan, bahkan kata Solin tadi sakit perut atau pengennya bawaannya buang air kecil dan lain sebagainya. Pernah gak sih kamu mengalami hal tersebut, dan apa kiat-kiat yang harus dilakukan agar semua bisa kembali normal? Pernah, dan sampai sekarang. Sampai ke sekarang. Walaupun sudah 10 tahun ya, pasti Mas Hari juga ngerasain itu, dan Mbak Solina. Walaupun sudah 10 tahun kurang lebih melakukan hal yang seperti ini, tapi pasti ada rasa-rasa seperti itu. Mungkin kenapa hal itu terjadi ketika melakukan hal yang baru, kayak menjadi moderator debat itu adalah kali pertama untuk Cynthia selama 10 tahun menjadi pembawa acara. Itu baru pertama kali menjadi Apa yang kamu rasakan sebelum acara itu? Dan itu rasanya, kenapa aku? Apa yang terjadi dengan diriku? Kenapa nggak mau tenang? Ayo dong, dan semuanya dingin. Tapi akhirnya apa? Tenang Cynthia, kamu sudah melalui ini berkali-kali dan kamu harus melakukan yang terbaik. Ini adalah awal kamu, dan ketika kamu bagus, kamu akan dipakai lagi. Itulah. Oh, jadi ada kesempatan gitu, ya? Ini adalah kesempatan, baik. dan kesempatan tidak akan datang 2 kali. Cakep. Orang memberikan kamu kepercayaan, berarti orang percaya kamu bisa melakukan ini. Kenapa kita orang tidak percaya sendiri gitu ya? Orang Iya, saja benar. percaya, kenapa kamu tidak percaya? Dan mungkin kayak yang Solina rasain pertama kali live, sama kayak yang aku rasain pertama kali live 2014, itu live berita. Jadi aku juga salah sebut, salah itu berkali-kali sampai maaf maksud kami pemirsa, dan setelah itu aku nangis. Baik. Setelah selesai nangis, dan akhirnya didatengin sama kepala saat itu. Dia bilang, kenapa kamu nangis, kamu bagus kok. Ya wajar, namanya orang pasti pernah salah dan harus belajar dari kesalahan. Ketika kamu hari ini sudah salah, saya yakin besok kamu tidak akan salah. Itu kata-kata beliau yang selalu saya ingat, dan akhirnya oh iya ya, setelah hari itu toh saya tidak salah lagi ketika menyebutkan hal-hal yang saya tadinya salah, seperti itu. Jadi itu kayak memang pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi ketika orang tanya, Cynthia gimana sih caranya supaya bisa ngomong selancar itu, ngomong sepede itu di depan orang? Ini waktu yang membuat, bukannya secara instan dan dengan teori. Kalau dengan teori rasanya tidak cukup, mungkin Mas Hari dan Mbak Solina juga ngerasain, kita dicekokin teori setiap hari 1 jam pun, atau setiap hari selama 8 jam 1 hari, dan itu dilakukan 1 minggu, kayaknya juga tidak cukup. Akan berbeda sama orang yang tidak mendapatkan teori tapi mendapatkan pengalaman. Jadi untuk mengatasi hal-hal seperti itu, meyakinkan diri sendiri dan mensugesti, kalau aku bisa kok, aku bisa. Oke, jadi ini dia selalu memberikan sugesti yang positif. Teori akan kalah dengan praktek. Bener loh. Betul, jam terbang. Ini Bang Ari ini kan mentor aku juga nih di bagian host meng-host, karena ini pertama kalinya aku duduk seperti ini di acara seperti ini. Baru pesona bahasa, karena sebelumnya kan bentuknya cuma satu arah, misalnya live, pelantikan ini, pelantikan itu, tapi kan bentuknya satu arah, nggak yang sampai kayak gini gitu loh. Jadi betul juga yang dibilang Kak Cynthia, Kak Ari, karena seperti ini,
waktu itu dalam seminggu ada 3 event sekaligus, ada 3 acara sekaligus gitu. Ada 3 Biar keren ya. Keren banget semua. Ada 3 dan di pengalaman pertama salah gitu loh. Iya. Di keduanya udah biasa aja gitu loh. Berarti ini sudah pernah dilewati kok gitu. Dan Jadi sugesti diri. Cynthia ini adalah salah satu orang yang beruntung loh kalau menurut saya. Karena apa? Karena dia memiliki kepala yang sangat merangkul. Kebanyakan yang saya tahu nih kepala jarang sekali yang mau mengakui kelebihan dari bawahannya, ya kan? Jadi kan ada yang salah, kamu ini bisa apa enggak sebenarnya nih, harusnya begitu. Tapi kamu itu bagus kok. Cuma kalau misalnya, nah jadi kalau pemirsa pun juga yang ada di rumah, apabila Anda memiliki bawahan, jangan selalu meremehkan bawahan Anda. Nah, bener gak sih Sol? Iya, semua itu. Saya udah lihat dulu, oh enggak ada orang yang gitu kan. Mungkin kalau dapatnya reward and punishment lah ya. Harusnya begitu. Jangan ketika salah ditegur, tapi ketika bagus nggak dipuji. Tutup mata. Iya. Seolah-olah tidak tahu. Itu ada. Aku pantesan waktu Bang Ari ngomong dia gini-gini. Bang Dani juga ketawa kan? Iya. Oke, baik. Tapi biar bagaimanapun setiap perkataan dari guru-guru kita itu harus kita ingat. Harus. Bagaimanapun caranya mereka menyampaikan itu. Gitu. Ada cara mereka masing-masing berbeda-beda. Betul. Ada yang benar-benar tegas dengan ketegasannya, juga ada yang lembut dengan Kelembutan. kelembutannya. Dengan Oke. caranya masing-masing ya. Next. Mungkin kita promo telepon dulu deh. Oh iya, benar sekali di promo nih. telepon berikut ini kalau misalnya ada yang mau nanya, karena ini pasti pertanyaannya banyak banget tentang ini. Tuh. Jadi kalau misalnya mau nanya, boleh telepon ke nomor di sini ya. Ya, ini ada di 0741 667 669 atau di 0811 747 437. Namun Ini dia. kita jeda dulu kayaknya nih. Oh gitu. Iya, karena kita nunggu mereka dulu siap-siap, kita Siap. jeda dulu. Baiklah kalau gitu pemirsa yang mana-mana, karena setelah pesan-pesan berikut ini kita berempat akan kembali, tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa, Salam Salam Literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Oke, balik lagi bersama saya Ari Girdani. Dan saya Solina Lumantoruan. Dan kita berdua masih ada di Pesona Bahasa, Salam Literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Habis-habisnya kalau soal belajar ya. Benar sekali. Di segmen 2 kita udah belajar dengan Kak Cynthia dan juga Bang Danu bagaimana kemudian tips-tips untuk mengatasi grogi kita, untuk mengenali bagaimana kita sebelum kita terjun ke panggungnya. Ya. Kita harus kenali dulu ini panggung seperti apa, lawan bicaranya gimana aja gitu. Dan tujuan acara ini seperti apa, sehingga penyampaian kita pun juga enak. Apabila penontonnya ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang lebih dari kita, itu adalah salah satu tantangan sebenarnya. Bagaimana cara kita untuk bisa mereka memahami bahasa kita belajar lagi. Jadi belajar ini tidaklah serta-merta kita melihat usia. Tidak ada yang dikatakan ini orang tua aku lebih keren, enggak. Bahkan kebanyakan orang-orang tua belajar juga kok dari yang muda. Iya, begitu juga sebaliknya. Ya. Karena bukan tentang siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Nah, cakep. Kita langsung aja mau nanya nih, aku ke Bang Danu dulu deh. Siap. Kalau Kak Cynthia kan tadi sudah cerita bahwa pengalamannya malang melintang 10 tahun di dunia berbicara di depan umum sebagai host, sebagai presenter. Aku mau tanya ke Bang Danu. Bang Danu juga katanya aktif di TV sebelah, tapi lebih banyak kegiatannya sebagai mungkin apa? Yang pertama motivator seperti itu. Nah ini mungkin narasumber. Ini tantangannya mungkin berbeda ya. Tolong bisa nggak sih Bang Danu cerita sama kita? Kita juga pengen jadi moderator gitu loh. Moderator atau juga narasumber, terus juga pembawa berita. Motivator juga. Dikasih motivasi lah, atau agar mendapatkan inspirasi nih pemirsanya. Waduh, berat ini ya, luar biasa sekali. Yang abang tahu aja. Kalau ya mungkin teman-teman di sini kayak Cynthia juga sudah biasa fokus di MC, presenter gitu ya. Kalau saya sendiri memang kalau di TV fokusnya di presenter berita, tetapi secara umum di luar saya biasa diminta untuk berbagi cerita lah ya. Kalau nggak mau dibilangin motivator, saya nggak mau sih motivator, nggak, itu bukan label. Tapi lebih kepada berbagi informasi, khususnya sekarang sering bicara tentang pendidikan misalnya, apalagi di masa corona ya. Terus kemudian juga bicara tentang beasiswa, bagaimana mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, bicara masalah di depan umum ini, saya
mungkin kalau di dunia TV baru, tetapi saya sudah biasa terlatih dari sejak kecil. Jadi mulai dari ketua kelas gitu. Yang awalnya dulu terpaksa mungkin jadi ketua kelas dan harus berbicara memimpin teman-teman di kelas, kemudian juga diminta untuk akhirnya terpilih jadi ketua OSIS yang akhirnya memimpin satu sekolah. Selanjutnya juga di SMA juga sempat jadi ketua Palang Merah ya, jadi ketua semua sih backgroundnya untuk awalnya bagaimana bicara di depan umum. Memang betul sekali, grogi pasti ada. Sampai hari ini walaupun sudah lama berbicara di depan umum, ketika mengisi acara ya pasti grogi. Apalagi kalau kita tahu siapa yang akan jadi pemirsa kita ya, siapa yang akan jadi pendengar kita gitu. Nah tapi memang betul kita perlu latihan sih. Jam terbang itu penting sekali gitu. Saya pribadi juga tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin saya harus selalu memulai dengan kata-kata itu. Mungkin di sini saya ingin berbagi gitu. Yang paling utama adalah latihan berbicara depan umum, kemudian juga banyak membaca ya, memperluas informasi, terus juga dibuktikan dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Bukan cuma sekedar berbicara, apalagi kita jadi mungkin dimintain tolong untuk memotivasi orang ya, kalau kita sendiri tidak melakukan ya. Dalam konteks komunikasi saya itu aja Pak yang perlu saya perhatikan ya. Oke, baik. Nah, untuk Abang sendiri yang Abang ketahui nih, bagaimana sih caranya orang ketika Bang Danu sedang berbicara, mereka ini antusias untuk mendengarkan dan mereka nggak bosan? Ada nggak kiat-kiatnya? Cocok banget ini ya, cocok banget. Cocok ya. banget. Cocok sekali itu. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah kita jangan sampai cuma berbicara dengan apa yang kita tahu ya, tentang apa yang kita ketahui, tapi juga mungkin kita bisa pelajari lawan bicara kita, orang yang jadi teman bicara kita ini dia suka apa, ketertarikan ya, mulai dari ketertarikan yang pertama. Mungkin dia suka olahraga, kita tidak suka olahraga, hanya karena kita tidak suka olahraga akhirnya kita tidak bicara tentang olahraga gitu ya. Jadi kita harus tahu apa sih jadi ketertarikan orang lain gitu ya. Berikutnya juga mungkin kalau bisa komunikasi dua arah ya, tanya lawan bicara kita dia sukanya berbicara tentang apa, atau misalnya dia ingin berbagi apa, tidak hanya kita yang didengarkan tetapi kita coba untuk mendengarkan, kemudian juga menunjukkan antusiasme ketika berbicara atau mendengarkan, seperti itu. Nah ini keren nih, kalau berbicara dua arah setuju. Bagaimana caranya mereka ini tidak hanya mendengarkan tapi mereka juga harus bisa berkomunikasi dengan kita, begitu ya. Baik. Nah kalau dari Bang Danu sendiri kan motivator biasanya kan dia satu arah ya Bang Ari, dia cuma ngomong gitu. Nah misalnya sharing lah kita sebut, jangan motivator, berbagi gitu loh. Dipelototin Kak Siti yang ngomong sharing. Apa itu sharing? Apa itu sharing gitu? Berbagi pengalaman atau berbagi ilmu pengetahuan dan sebagainya, itu kan biasanya satu arah gitu loh. Pernah nggak sih Bang Danu mengalami kejadian waktu berbagi itu tuh Bang Danu tuh kayak dicuekin gitu loh? Pernah nggak mengalaminya? Ada di beberapa saya ngisi, alhamdulillah saya biasa ngisi kegiatan seminar sampai ke Jawa. Di beberapa keadaan saya harus berbicara di depan audiens ya, di depan pemirsa saya ya, penonton ya, Sudah diserap, pendengar Bapak. gitu Sudah ya, diserap, sudah aman. Di depan audiens yang memang sepertinya ikut seminar ini karena terpaksa. Sertifikat ya? Iya, karena sertifikat ya. Pengalaman Sudah. Jadi gimana caranya saya harus bicara di sini tetap menghidupkan suasana, apalagi itu sore. Iya. Orang-orang Akhirnya males, bosen gitu ya. betul sekali, itu sudah ngantuk dan sisa-sisa tenaga biasanya. Iya. Jadi akhirnya saya daripada saya banyak berbicara di depan ini, mendingan saya langsung interaktif saja sebagai pembicara. Itu saya langsung tanyakan programnya seperti ini dan ini yang harus teman-teman lakukan. Nah sekarang saya tanya dulu, siapa yang sudah melakukan ini? Gitu. Jadi nggak cuma satu arah tadi ya. Akhirnya saya harus tunjuk satu persatu, kemudian datangin kalau tidak ada yang berani nunjuk. Gitu. Tetap pengalaman seperti itu harus jadi pelajaran betul lah bagi saya. Akhirnya yang paling penting adalah bisa menguasai panggung, bisa menguasai audiens akhirnya. Nah, bagus juga. Manja sekali ya. Jadi bisa setuju kalau misalnya kita harus bisa menguasai tempat atau menguasai ruangan apabila menjadi seorang narasumber atau motivator nih Sol. Jadi kalau misalnya kita udah bisa menguasai ruangan seperti ini, itu tidak bisa dipungkiri kalau semua mata akan tertuju padamu. Iya. Gitu loh.
memang pantas menjadi MC nomor 1 di Kota Jambi. Iya, saya paling mahal nomor 1. Sesama MC jangan kayak gitu dong. Kalau ada jobnya nanti aku calling orang rumahnya, aku lebih murah. Bisa. Marketingnya bagus. Soalnya goyang ya Bu, dia kalau mau pakai saya aja Bu. Kualitas kita sama kok Bu gitu ya. Saya berani pakai mahkota dan sayap kok Bu. Sambil goyang gitu. Saya berani kok naik pagar Bu gitu. Oke, ini mulai ngobrolin soal pekerjaan bisa nggak akan pernah ada habisnya. Baiklah, Cynthia, penasaran banget nih sebagai alumni, kan kalian berdua kan adalah alumni dari Duta Bahasa pada tahun 2013. Ada nggak sih kontribusi yang kalian dapatkan sebelum dan sesudah menjadi Duta Bahasa? Apalagi di dunia presenting seperti ini. Ya. Bang, setuju nggak kalau dibilang alumni? Enggak ya? Nah, Sampai jadi hari menurut ini. kita berdua, Ya. kita sering curhat, saling berbagi seperti itu. Baik. Kalau Bang, kita ini alumni atau gimana ya, Dek? Kata Bang Danu. Enggak, Bang. Duta Bahasa itu adalah samir kita seumur hidup. Itu adalah gelar kita seumur hidup. Kenapa ada label 2013? Itu adalah hari dimana pertama kali kita dinobatkan. Jadi dari 2013 sampai kita mati, itu adalah gelar yang akan selalu kita sandang. Cakep. Jadi tidak ada yang namanya Duta Bahasa 2013 sampai 2014, tidak. Kita hanya Duta Bahasa 2013, Sampai seterusnya gitu dan ya? sampai seterusnya. Tidak ada Baik. yang namanya alumni. seperti itu. Oke. Dan di Duta Bahasa juga kita tidak ada yang namanya pemenang, ini itu. Semuanya diberikan gelar Duta Bahasa. Seperti kita sudah sepakat ya Bang ya. Yang 20 finalis ya kalau tidak salah. 20 orang atau 10 pasang finalis ini sudah dinobatkan menjadi Duta Bahasa dan tidak ada masa habisnya seperti itu. Itu satu. Kita semua duta gitu. bahasa. Ikatannya Pada di situ. dasarnya sebenarnya kita semua duta bahasa. Siapapun itu tidak Benar. hanya yang ada di ruang lingkup dari duta bahasa. Benar. Cuman bedanya ketika kami mendapatkan pembinaan, kami mendapatkan banyak sekali pengetahuan lah dari situ. Tapi mungkin orang-orang seperti Mas Ari, seperti Mbak Solina juga menjadi duta bahasa karena sering berbicara di depan umum, dan orang-orang seperti kita inilah yang memang diharapkan untuk menjadi penyambung lidah dari kantor bahasa, dari badan bahasa, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa banyak kok kosakata bahasa Indonesia yang harus dilestarikan. Kalau tidak lama-lama akan punah. Kalau nggak kita yang pakai siapa lagi? Dan Lagi. kita memang harus berbangga betul dengan bahasa Indonesia. Terus terang dengan segenap kerendahan hati saya bilang selama di Australia di tahun terakhir saya bahkan sampai ditawarkan untuk mengajar bahasa Indonesia Oh, di Australia di ya, untuk Australia? menjadi guru bahasa Indonesia di Australia. Iya. Kita tahu kalau bahasa Indonesia ini di internasional ini sudah diterima secara umum, apalagi di Australia di sekolah-sekolah ya itu. Orang Australia saja mau belajar bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia gitu berkomunikasi dengan kita. Kenapa kita tidak? Terus Bang Danu udah mengambil kesempatan itu? Itu kesempatan emas saya sedang pertimbangkan. Sampai dengan sekarang masih Sampai saat dipertimbangkan. Oh, nah jadi kembali ke pertanyaan tadi nih Cynthia, ada nggak kontribusi atau ada nggak sih sesuatu yang bisa kalian dapatkan dari kantor bahasa yang bisa diterapkan di dunia public speakingnya apa sih bahasa Indonesia? Sorry saya 3 hari di Indonesia berbicara di depan umum gitu. Komunikasi publik ya. Komunikasi Jadi memang kontribusi yang didapatkan dan diberikan. Mungkin kalau Iya. kita berbicara tentang kontribusi, kalau yang didapatkan seperti yang dibilang tadi, kita dapatkan pembinaan, kita dapat pelatihan, dapatkan pengetahuan, banyak sekali hal-hal yang tidak kita tahu dan tidak kita sadari. Akhirnya kita tahu dan kita sadar setelah menjadi duta bahasa. Dan kontribusi yang diberikan mungkin karena teman-teman yang lain kesempatannya tidak sebanyak kita yang sering berkomunikasi di depan publik. Mereka hanya bisa bersosialisasi ketika ada waktunya atau ketika diberikan kesempatan untuk sosialisasi. Tetapi kalau orang-orang seperti kita bisa bersosialisasi kapanpun. Apalagi ketika kita dapat pekerjaan ya, dapat job baik itu on air ataupun off air seperti itu. Sering Cynthia menjadi puara di beberapa tempat dan itu banyak sekali generasi muda contohnya. Kan pasti ada yang namanya ice break kalau ini kan, kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia belum tahu padanannya ya. Atau intermezzo ya Bang mungkin. Intermezzo, Tapi ya, selingan. iya, Selingan. selingan atau intermezzo seperti itu. Akhirnya yang Cynthia lakukan apa? Cynthia sering bawa coklat di tas, bawa coklat atau apapun itu, silver. Oke, baiklah. Bawa coklat yang itulah di tas, dan ketika intermezzo itu berlangsung, Cynthia akan bilang seperti ini, kakak punya permainan, punya game seperti itu. Jadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini akan saya berikan ini. Dan permainannya adalah mencari padanan kata.
Ayo padanan kata laundry. Laundry itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa? Siapa yang bisa? Jadi itu bagian dari silakan. Nggak bawa. Bawa nggak? Bawa nggak? Gorengan Pak di bawah. Beli Oke, gorengan. nggak ada. Ada gorengan Pak di bawah sih itu. Baik ya, mulia sekali ya. Iya, sekali. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Jadi secara tidak langsung saya melakukan pekerjaan sebagai pewara saat itu, tapi juga melakukan tugas saya sebagai duta bahasa yang tidak ada masa habisnya itu. Baik, keren sekali. Yang tidak ada masa habis. Dan ini adalah baru pertama kali lo sedengar ada MC yang modal. Mana nih untuk games, mana nih untuk games, untuk permainan mana hadiahnya? Dia bawa loh. Kontak sama MC nomor 1 di Kota Jambi. Kalau saya nggak pernah mau modal, rugi lah. Dulu yang udah dapat job ini Ya. Setidaknya di TV jangan ngomong gitu. Iya betul. Oh mas. Gitu ya juga ya, polos sekali saya. Oke baik, next ada selanjutnya bagaimana nih Sal? Ini berbicara di depan umum, kita kan masih harus bahas tentang ini nih karena belum pada tuntas semuanya. Ini kesempatan Selina curi ilmu juga nih sepertinya ya. Dia antusias sekali loh. Jadi kemarin nih Cynthia, dia ngeluh, Bang Arya aku kayaknya nggak bisa ikut syuting lah. Kenapa? Aku lagi sakit, gak enak kali badanku dengan logat Bataknya itu kan. Pagi Pak pas datang sini, aku sehat. Kenapa? Temanya enak nih. jadi awalnya nggak mau ya. Awalnya dia mau libur. Udah sehat aku ya. Oke. Nah, ini tentang yang aku tanya tadi nih di Ya. awal yang aku cerita waktu aku live itu 2 kali sebutin nama sendiri. Modal berbicara penting. Itu berbicara agar pengetahuannya mengalir tuh kita perlu baca dan segala macam. Nah, pada saat kita udah belajar, udah membaca, tiba-tiba pada saat di panggung itu kita grogi dan kehilangan semuanya yang kita pelajari. Itu kira-kira ada tips nggak dari Kak Cynthia sendiri? Nah, Ini padahal kita terpana semua. Padahal Cynthia Permana, bukan Cynthia Terpana. saya nunggu coklat sebenarnya sih. Nunggu coklat. Oke, baik nih pemirsa kita akan menjawab ya Cynthia akan dijawab Iya, setelah mungkin iya. pesan berikut ini. Ini tentang bagaimana cara mengatasi ketika udah di atas panggung ngeblank, hilang Ngeblank, semua. hilang. Ya udah kalau gitu pemirsa, tetaplah bersama kami di Pesona Pesona Bahasa Bahasa, Salam Salam Literasi Literasi. bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Oke pemirsa, terima kasih masih bersama kita berdua di sini dong, kita belibet ya. Masih bikin kita. Dan kita masih ada di Pesona Bahasa Salam Literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Tadi aku ada pertanyaan sama Kak Cynthia yang disuruh kreatif nanti aja gitu. Masih ingat kan pertanyaannya? Dan sekarang kata kreatif sekarang. Ya, sekarang gitu. Itulah kreatif. Iya. Kadang-kadang dia seperti Tuhan. Dia menentukan. Oke baik, silakan. Langsung aja Kak Cynthia, masih ingat kan Ya, pertanyaanku? tips dan trik ya. Iya. Nah, jadi kalau ngomongin masalah tips dan trik sih balik lagi ke pengetahuan kalau Cynthia pribadi. Jadi misalnya kalau kita blank tentang yang sudah kita pelajari, hal-hal yang kita ingat pasti kalau kita udah banyak referensi, hal yang kita lupa 5, hal yang kita simpan berarti masih ada 5. Nah, gitu. Jadi jangan pikir kayak Mas Ari walaupun sudah melanglang buana di dunia ini pasti dia tetap banyak belajar, tetap banyak cari referensi, cari masukan. Begitu juga sama kita berdua, yakinlah setiap pembawa acara ataupun orang-orang yang terjun di dunia komunikasi publik ini pasti masih akan mencari referensi. Jadi banyak baca, banyak nonton, banyak mendengar informasi-informasi, bukan sekedar mencari hiburan, tapi benar-benar mencari informasi. Terus satu lagi mencari kosakata. Kalau Cynthia pribadi, untuk banyak sekali agenda, untuk banyak sekali acara, kosakata itu penting. Jadi ketika kosakata yang kita siapkan hilang, kita masih banyak kosakata lainnya. Terus yang kedua, ketika blank seperti itu, bisa intermezzo, bisa. Kalau dia acara off air mungkin agak lebih fleksibel mengikuti apa yang alurnya dari kita. Mungkin kalau on air seperti ini secara langsung di TV kan nggak bisa ikut alur kita, alur kreatif tadi dikatakan gitu kan ya. Nah itulah hal-hal yang tidak bisa kita hindari sih memang. Jadi ya memang harus banyakin referensi. Satu lagi catatan. Cynthia selalu pegang yang namanya catatan, apalagi saat wawancara seperti ini ya. Terus juga untuk beberapa acara-acara formal, misalnya susunan acara 1, 2, 3, 4, setelah susunan acara 1 sudah selesai,
Cynthia akan conteng. Conteng 2, 3, Kasih tanda itu gitu tidak ya? terlupa. Oke. Karena sebaik-baiknya ingatan lebih baik pena dan kertas. Nah, itu sih. Ah, Sebaik-baiknya ingatan lebih baik apa? Pena dan kertas. Wadidaw. Aku itu dikasih pena. ditandain. Oh jadi alasan mengkasih pena itu. Oke. Ya. Untuk mencatat kesalahan Ari ya. Enggak. Jadi ibaratnya gini Sol, kalau kita ambil kesimpulannya adalah ini acaranya udah tahu nih acara apa. Kita harus pahami dulu materinya begitu ya. Jadi ketika ngeblank emang apa yang udah kita baca bener, apa yang kita sampaikan harus 5, yang udah kita ingat itu sendiri udah 5 juga. Jadi ketika ngeblank pasti akan ingat yang lainnya yang bisa menjadi bahan untuk bisa Oke, dibicarakan. hari ini aku mau banyak diam karena aku harus belajar dari senior-senior ini. Pemirsa ya. Harus ya lagi. Dia pinter loh dia loh. Dia udah mengambil ilmu saya, cari muka. Maka bertahan Itu sih yang 10 tahun lebih ya. Kenapa ilmunya harus itu yang diajarin ke aku coba? Karena itu sangat bermanfaat loh Sol. Penyelamatan diri. Nah untuk Bang Danu sendiri nih, Bang, kalau ini menurut Abang sendiri ya, bagaimana sih cara menumbuhkan percaya diri untuk bisa berbicara di depan umum secara baik dan benar sesuai bahasa Indonesia yang tepat? Wah, ini dia. Kembali lagi ke bahasa Indonesia ya, percaya Iya. dirinya ini ya. Beberapa latihan yang bisa kita lakukan sebelumnya pastinya persiapan ya. Biasakan berbicara mungkin di rumah sendiri di depan cermin. Oh, Iya. itu salah satu trik juga ya? Iya, salah satu trik ya. Sebenarnya abang ini sudah tahu sih. Tapi kayak baru tahu ya. Saya memposisikan saya ini adalah pemirsa. Kayak baru tahu ya. Itu bagian dari pendengaran. Bisa jadi. Berangkat lagi kan. Kalau saya mungkin lebih kepada pembicara atau pembawa pidato ya, pembaca pidato, bukan ke MC ya. Jadi saya lebih banyak menghafal dulu. Selain menghafal, menguasai sih. Menguasai apa yang akan kita bicarakan, kemudian ketika ya itu tadi balik lagi ke konteks, ketika kita lupa di panggung kita sudah tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu. Nah konteksnya ke bahasa Indonesia, benar sekali kita harus benar-benar pelajari bahasa Indonesia. Yang saya perhatikan adalah kita di Indonesia ini mungkin untuk perhatian bagi kita bersama, yaitu dimana kita kayaknya belajar bahasa Indonesia terputus sampai di jenjang sekolah menengah atas gitu. Nah padahal bahasa Indonesia ini penting berapapun usia kita, apalagi kami dari kalangan akademisi ya, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam membuat laporan misalnya ya. Jadi memang harus betul-betul belajar terus bahasa Indonesia dan tidak stop ya, tidak berhenti gitu sampai kita cuma batas sekolah. Mungkin kalau ditanya teman-teman sekarang di bangku perkuliahan, kapan terakhir belajar bahasa Indonesia? Belajarnya ketika mungkin semester 1 gitu ya. Nah, kaitannya dengan bicara di depan umum. Kalau bahasa kita itu bagus gitu, kita akan mudah dimengerti oleh orang lain. Selanjutnya juga ini sebagai pengajar bahasa Inggris, saya dan Cynthia juga, saya banyak menemui, saya bahkan siswa saya sekarang belajar mengajar online ya, nasional siswa saya. Daring, Bang. Daring ya, secara nasional daring. Iya, daring dalam jaringan betul sekali, atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, di mana saya membuka kelas belajar itu dari Sabang sampai Merauke. Yang saya perhatikan adalah ketika teman-teman bahasa Indonesianya masih kurang bagus, kurang baik, belajar bahasa Inggris pun susah. Untuk mempelajari bahasa asing pun kita akan susah nangkap maknanya, kemudian menggunakannya gitu. Jadi memang benar sekali bahasa Indonesia yang baik itu perlu kita perhatikan, walaupun kita tidak gunakan secara intensif ya di kehidupan sehari-hari, tetapi memang di beberapa kesempatan kita wajib berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Tuh. Aku terdiam ya. Enak ya denger suaranya tuh syahdu. Syahdu. Kayak lagi kultum gitu. Iya, serasanya gua azan maghrib membuka puasa. Ustadz Amin Kurang dong. dalil ya. Kurang dalil ya, Kurang dalil aja ini. Aduh enak ya. Aduh udah jam segini soalnya udah. Saya mau liatin jam baru pemirsa. Iya. Waktu dari udah jam berapa? Ya jelas aku punya jam gitu. Nah kita ada tantangan nih Sol. Tantangan untuk mereka berdua gitu loh. Mungkin kita suruh mereka ngapain ya?
Nah, karena Enggak. bagaimana? Koprol? Kita ada coklat nih, jadi kalau misalnya bisa Coklat apa tahu? gorengan. Oke, mungkin kita mau tantang kakak-kakak berdua ini untuk menutup acara kali ya. Nah. Nanti informasi selanjutnya aku kasih tahu informasinya ini setiap hari Senin dan Kamis pukul 15.30 hanya di Jack TV Inspirasi Kito. Please jangan bagus-bagus banget. Aku kesenggol nanti kitanya. Nggak apa-apa, mungkin untuk pimpinan saya lebih murah dari Ari. Aduh, jangan gitu. Oke. Ini mereka berdua, oke kita mau lihat mereka Iya. jadi host dan co-host. Ini udah closing ya, dia udah closing ya. Iya, benar. Terima kasih Bapak Ari, terima kasih Mbak Solina sudah menjadi sudah bertukar pikiran bersama kita di sini. Selalu sehat, semoga bermanfaat ya. Ya tentunya kepada kita Ibu. belajar Ya. banyak hal ya dari Benar. narasumber kita sekarang Benar ini, sekali, dan Dana. pemirsa di rumah juga pasti banyak yang bisa dipelajari dan ditangkap ya untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bahasa Indonesia. Ya, Cynthia? Baiklah. Iya. Dan nggak kerasa Bang, sebenarnya masih pengen nambah 1 jam Banyak lagi. sekali ya. Kalau bisa 2 jam, 3 jam kita Benar, ngobrol. tapi ini harus kita pamit dulu. Terima kasih sekali lagi Solina dan tetaplah di Pesona Bahasa. Jangan lupa saksikan setiap hari Senin sampai hari Senin dan Kamis Iya. pukul 15.30 hingga pukul 16.30 di Jack TV Inspirasi Kito. Saya nunggu itu. Tahu waktu banyak punya gitu ya. Nanti sore ya. Yang satu nanti katanya dari P, yang satu dari K. Ya udah, kalau gitu terima kasih banyak narasumber, tepuk tangan dong hari ini luar biasa. Ada enak sekali Solina, terima kasih untuk tim kreatif yang sudah mengundang 2 narasumber yang luar biasa ini. Kita berharap di Kamis diundang lagi ya. Ya, ada episode selanjutnya ya. Udah, kita masih harus tutup nggak sih? Oh, tutup ya? Ya udah kalau gitu. Ini kudu gara udah ngomong dong. Ya kalau itu saya Ricky Ardani. Saya selalu memantau ruang. Kita berdua pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Pesona Bahasa. Salam literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi, dan kita akan kembali di hari Kamis besok pukul 15.30 pastinya hanya di Jack TV Inspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Bahasa. Salam literasi.